Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, bersyukur kita bisa berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-119. Hari ini kita akan menggunakan episode ini untuk mengkaji sebuah isu yang sangat menarik, yang sedang viral, dan kemudian menjadi salah satu pertanyaan dari salah seorang kawan kita di dalam forum kajian ini, yaitu tentang pernyataan dari Kiai Haji Said Akil Sirot, ya, Ketua Umum PBNU, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Tidak ada ayat yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Sehingga ini menjadi heboh, ya, menjadi pembicaraan dan kemudian viral, dan yang bahaya adalah terjadi misleading. Terjadi salah paham yang menjadikan arah dari kesimpulan terhadap pernyataan itu kemudian meleset dari yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Terlepas dari kenapa video ini muncul sekarang, padahal ini video yang dibuat tahun 2019 dan kemudian muncul dalam bentuk potongan sehingga bisa memunculkan salah persepsi. Ya, terlepas dari background yang melatar belakang itu semua, maka ini adalah satu materi yang layak untuk dikaji karena beberapa hal. Di antaranya ini sangat mendasar karena berbicara tentang ketauhidan, tentang Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu menjadi pondasi dari seluruh proses keagamaan kita. Kalau kemudian ada yang salah menafsiri tentang ketauhidan ini dan kemudian disimpulkan bahwa Al-Quran tidak mengajarkan keberadaan Allah, ya tentu itu menjadi sangat runyam. Karena itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan kajiannya. Jangan sampai ada yang berpendapat bahwa ternyata kitab sucinya Islam itu tidak mengajarkan tentang keberadaan Allah. Kajian ini memiliki potensi untuk misleading karena memang kalimat-kalimat yang digunakan untuk menjelaskan hal itu belum bisa menjelaskan secara gamblang, terutama pada kalangan awam. Ini adalah khas pendekatan tasawuf klasik, di mana pendekatannya adalah menggunakan pendekatan yang filsafati, ya, disebut sebagai tasawuf falsafi. Nah, ini seringkali kemudian menjadi masalah ketika dibuka di masyarakat umum. Sehingga sampai ada yang mengatakan, ya, beberapa ulama mengatakan bahwa kajian-kajian tentang ketauhidan semacam ini sesungguhnya tidak boleh dilakukan secara terbuka, melainkan hanya kepada kalangan tertentu saja. Bahkan ada yang sudah sampai tingkat mengharamkan. Filsafat itu adalah ilmu yang diharamkan katanya. Ya, sesungguhnya itu juga berlebihan dan salah kaprah. Cerita atau informasi atau kajian tentang tauhid di dalam Islam itu sedemikian banyaknya disebutkan di dalam Al-Quran. Ribuan ayat, lebih dari 3.000 ayat, ya, dari 6.236 ayat. Kira-kira separuhnya itu adalah berbicara, membahas tentang ketauhidan, tentang Allah. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa pembahasan tentang ketauhidan ini harus dilakukan secara tertutup, hanya untuk kalangan tertentu dan sebagainya, itu tentu adalah bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kalau kita melihat sedemikian banyaknya ayat-ayat tentang Allah, sampai ribuan ayat, mengalahkan ayat-ayat tentang fikih, bahkan ayat-ayat ilmu pengetahuan, ayat-ayat kauniyah yang mengalahkan semua itu, maka poin yang seharusnya disimpulkan adalah bahwa ketauhidan ini harus diajarkan secara masif, dengan cara yang baik, dengan cara yang gamblang, dan tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Meskipun substansi dari pelajaran tauhid itu memang sangat mendalam. Karena itu saya sangat terobsesi untuk menyampaikan ketauhidan ini dengan cara-cara yang lebih logis, lebih rasional, lebih scientific, ya, objektif,
Meskipun itu belum semuanya bisa menggambarkan tentang ketauhidan itu, tetapi pendekatan dengan menggunakan logika, rasionalitas, dan saintifik itu ternyata lebih formulatif dan menjadi lebih gamblang buat orang-orang yang mendengarkan, terutama orang-orang yang awam, ya, yang kemudian bisa menerima penjelasan itu karena logis dan rasional itu. Dibandingkan dengan pendekatan filsafat yang biasanya bahasanya itu berbelit-belit. Misalnya, Allah itu adalah zat yang ada sebelum semua yang ada ini ada, bahkan lebih dulu ada dibandingkan kata ada itu sebelum dia ada. Nah, itu kan sesungguhnya bahasa yang sangat rumit buat orang-orang awam, yang kadang-kadang malah membingungkan. Maka saya memilih pendekatan-pendekatan yang lebih formulatif yang kemudian saya wadahi di dalam diskusi tasawuf modern. Tasawuf dengan pendekatan yang lebih modern, ya, tetap filsafatnya, tetapi ada sebuah pendekatan yang modern yang menggunakan pendekatan-pendekatan secara saintifik. Nah, dari pengalaman selama belasan tahun saya menyampaikan ini, mensyiarkan ini, ya. Bahkan saya sudah menulis dalam 60-an judul buku tentang tasawuf modern ini, maka saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata ini lebih bisa diterima dan kemudian bisa disampaikan di dalam khalayak yang luas. Meskipun tetap saja ada potensi misleading, tetapi bisa ditekan dalam derajat yang sangat rendah. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah tertutup hatinya dan menolak kajian semacam ini. Padahal ini menjadi pondasi dari seluruh proses keagamaan kita. Oke, sahabat sekalian, kita sekarang memasuki materi utamanya yang menjadi kajian fokus kita pada kesempatan kali ini. Apakah benar Al-Quran itu tidak menggambarkan atau menerangkan tentang wujud Allah sebagai Tuhan bagi umat Islam ini? Nah, ini disampaikan oleh Kiai Said Aqil Sirot bahwa tidak ada satu ayat pun yang bercerita tentang itu. Beliau mengutip pendapat, ya, kesimpulan kajian dari Imam Asy'ari atau Abu Hasan al-Asy'ari yang hidup pada abad ke-9 dan kemudian melahirkan pemikiran yang kemudian dianut, ya, oleh sekian banyak terutama kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang menjadikan itu sebagai pemikiran atau landasan ketauhidannya yang disebut sebagai faham Asy'ariyah. Di dalam manhaj Asy'ari ini diformulasikanlah sifat 20, ya, yang kita sudah sering mendengar, apalagi ketika masa kecil kita sering ke surau dan kemudian ada puji-pujian yang selalu kita lantunkan sebelum sholat, di mana ada 20 sifat Allah yang diungkapkan dalam puji-pujian itu. Wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ada 20 sifat, ya, yang diungkapkan, diajarkan atau disimpulkan dan diformulasikan oleh Imam Asy'ari itu untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan itu pasti memiliki sifat-sifat 20 itu. Kalau tidak ada salah satu sifat dari sifat 20 itu, maka dipastikan dia bukan Tuhan. Misalnya wujud, kalau nggak berwujud, nah maka ya dia bukan Tuhan. Atau qidam, atau qadim, yaitu awal, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Baqa, abadi, kekal selamanya. Kalau nggak kekal ya pasti dia bukan Tuhan. Dan seterusnya dalam sifat 20 itu. Nah, poin yang ingin kita bahas adalah tentang sifat Allah yang digambarkan oleh Imam Asy'ari sebagai wujud. Itu ternyata tidak ada kata wujud, Allah memiliki sifat wujud di dalam Al-Quran. Memang iya, dengan menggunakan istilah wujud itu. Yang ada adalah sifat-sifat Asmaul Husna yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu dengan berbagai macam sifatnya yang kita kenal. Ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan lebih dari itu atau kurang dari itu.
Tetapi poin penting yang kemudian menjadi heboh dalam kajian ini atau dalam video yang sedang viral itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa sifat wujud Allah itu sesungguhnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan kemudian dikatakan, coba berikan dalilnya, apakah Allah itu ada menurut Al-Quran? Nah, nggak ada kan gitu. Nah, ini yang kemudian kalimat ini yang kemudian bisa menjadi mispersepsi ya, dan kemudian bisa menjadi misleading. Sehingga kita harus melakukan klarifikasi bahwa memang kata wujud di dalam Al-Quran tidak digunakan untuk menggambarkan eksistensi Allah. Kenapa? Saya mencoba melakukan analisanya. Ketika dikatakan bahwa Allah itu memiliki wujud, maka itu akan memberikan imajinasi kepada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang fisikal, yang memiliki wujud. Sehingga saya melihat Al-Quran menggunakan kata wujud ini bukan kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang selain Allah. Di mana kata wujud itu memiliki makna dasar ya, wajada, yajidu, itu bermakna mendapati, menemukan, menjumpai secara fisikal. Nah, sehingga saya merasa ini kenapa tidak digunakan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang Allah, karena itu akan membatasi imajinasi kita atau pemahaman kita tentang eksistensi Allah. Diksi wajada itu banyak digunakan Al-Quran dalam bentuk kata kerja, yaitu mendapati sesuatu atau menemukan sesuatu atau menjumpai sesuatu yang bersifat fisikal. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling serakah kepada kehidupan dunia, bahkan lebih serakah daripada orang-orang yang musyrik. Nah, Allah menggunakan kata wajada dalam bentuk yang berbeda, yaitu wala tajidannahum, dan sungguh kamu akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, ya ini gambaran tentang orang Yahudi yang memiliki keserakahan tentang kehidupan ini bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang musyrik. Ya, digunakan dalam bentuk kata kerja, mendapati, menemui, menjumpai mereka. Jadi sangat fisikal. Atau yang digunakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 86 ketika Allah menggambarkan Zulkarnain menemui sebuah kaum di satu tempat di mana di sana terlihat matahari tenggelam di air yang berlumpur hitam. Nah, itu juga menggunakan kata wajada ini dalam arti menemui, melihat, menyaksikan, menjumpai sesuatu yang sangat fisikal. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia mendapati matahari itu terbenam di dalam air yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Jadi kata wajada ini digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan seseorang yang menemui, mendapati sesuatu yang fisikal yang bisa disaksikan dengan sangat jelas dengan panca indera kita. Maka menjadi make sense ketika kita tidak menjumpai kata ini wajada digunakan untuk Allah. Nah, secara alamiah bicara tentang Allah, membahas tentang Allah itu pun sudah seringkali menjebak kita dengan pemahaman yang imajinatif yang membayangkan Allah sebagai sosok. Apalagi kemudian ditegaskan dengan diksi-diksi yang semakin menjebak kita di dalam berimajinasi tentang Allah itu. Nah, sahabat sekalian, kita ini memang seringkali terjebak di dalam personifikasi terhadap Allah itu, membayangkan Allah sebagai sosok. Sehingga ketika kemudian kita membahas tentang wujud ya dengan menggunakan diksi wujud, maka itu semakin menjebak lagi. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, informasi tentang eksistensi Allah itu lebih disandarkan ya kepada sifat-sifatnya.
Jadi kalaupun kita bicara tentang wujud Allah dalam arti mendapati, ya, menjumpai tentang eksistensi Allah, itu diberi gambaran dalam bentuk sifat-sifatnya. Nah, ini yang kemudian kita rumuskan atau diformulasikan sebagai Asmaul Husna itu. Misalnya apa yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidallahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yajidallahu ghafurur rahima. Maka dia akan mendapati, yaitu menggunakan kata dari wajada itu, mendapati, menemui bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menggambarkan dirinya itu ditemui wujudnya dalam bentuk sifat-sifat, bukan dalam zatnya, ya, bukan terkait wujud zatnya, tetapi terkait dengan wujud sifat-sifatnya. Nah, dengan cara ini maka kita akan tidak terlalu berimajinasi terkait dengan wujud zat Allah itu, melainkan terkait dengan wujud sifat-sifatnya, dan sifat-sifat itu tidak dimaknai dalam satu kata, dua kata, melainkan ada 99 Asmaul Husna. Nah, formulasi yang semacam inilah yang akan memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam dalam nuansa imajinasi yang tidak terbatas, dibandingkan dengan kemudian menyebut wujud zat Allah. Nah, itu yang kemudian kita terjebak kepada berimajinasi tentang sosok Tuhan. Kadang-kadang digambarkan sebagai sosok seperti manusia, kadang-kadang digambarkan duduk di atas singgasana yang bentuknya seperti kursi, ya. Kemudian bisa bertemu dengan Allah ketika di langit nanti berhadapan sosok dengan sosok dan seterusnya. Itu yang sesungguhnya tidak dikehendaki, karena Allah mengatakan bahwa semua yang kalian bayangkan tentang Allah sebagai sosok itu adalah salah semua. Selain menggunakan diksi-diksi yang terkait dengan sifat Allah, maka Al-Quran menggambarkan eksistensi Allah itu dengan kalimat-kalimat yang tegas, dengan meniadakan segala sesuatu selain Dia, dan yang ada hanyalah Allah saja. Itu bertaburan di dalam Al-Quran dalam ratusan ayat, ya, peniadaan Tuhan-Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan itu ya hanya Allah belaka. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalimat di dalam ayat ini dengan sangat tegas mengatakan bahwa tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, bahkan tidak ada eksistensi yang lain selain Allah, Tuhan yang Esa, yang satu dan satu-satunya. Itu adalah sebuah ungkapan yang sangat lugas, ya, sangat tegas untuk mengatakan atau memberikan informasi bahwa yang ada itu ya hanya Allah, yang selain Allah itu enggak ada. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Lagi-lagi Allah memperkenalkan dirinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan terus memelihara mengurus makhluknya. Jadi ungkapan tentang eksistensinya itu langsung dikaitkan dengan sifat-sifatnya. Disebut nama Allah, ditiadakan yang selain Allah, dan kemudian digambarkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang penuh dengan keagungan itu. Di antaranya dalam konteks ini tadi adalah Allah yang hidup. Bahwa semua yang selain Allah itu tidak dalam arti memiliki kehidupan yang sebenarnya, melainkan dihidupkan atau bersumber dari yang maha hidup.
Jadi eksistensinya langsung disandarkan, dikaitkan dengan penjelasan yang terkait dengan sifat-sifatnya. Operasional sifatnya dinamis dalam bentuk kata kerja atau kata keadaan dan tidak dalam bentuk kata benda. Karena begitu disebutkan dalam kata benda maka akan menjebak kita dalam imajinasi yang merendahkan eksistensi ketuhanan itu. Di surat Toha ayat 8 Allah memberikan gambaran eksistensinya terkait dengan Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik, yang utama. Bahkan lebih tegas lagi Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14, di mana Dia mengatakan bahwa aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, dan kemudian sembahlah aku sebagai Tuhan satu-satunya di jagat raya ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Sahabat sekalian, itulah dari sekian banyak cara Allah memperkenalkan eksistensi dirinya, yaitu dengan menegaskan bahwa tidak ada eksistensi selain dirinya. Dialah satu-satunya Tuhan di jagat raya ini yang menjadi pencipta dari segalanya, yang hidup, yang maha berkuasa, yang penyayang, yang segala macam sifat-sifat yang digambarkan Al-Quran dalam Asmaul Husna itu. Nah, dengan cara inilah Allah menegaskan eksistensi dirinya yang mutlak sekaligus meniadakan segala makhluknya yang relatif. Dan itu menjadi dalil dari keberadaan Allah. Jadi memang kalau dipertanyakan apakah ada dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Kalau menggunakan kata wujud memang tidak. Tetapi ketika menggunakan kata-kata atau diksi yang berbeda, wah itu jumlahnya ribuan ayat yang mengatakan, menegaskan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu eksis, bahkan eksistensinya mutlak, sedangkan segala sesuatu yang selain Dia itu adalah relatif, bahkan semu belaka. Namun demikian sahabat sekalian, meskipun Allah sudah menjelaskan tentang dirinya, memperkenalkan dirinya, sifat-sifatnya dalam ribuan ayat, itu kalau kita rangkum seluruhnya, sesungguhnya belum menjelaskan tentang Allah yang sesungguhnya. Guru saya, bapak saya sendiri, ya, beliau adalah seorang penganut tasawuf falsafi juga, menjelaskan begini. Sesungguhnya kita ini semakin kenal Allah, ya, semakin tahu, faham tentang Allah, sesungguhnya semakin tidak bisa menjelaskan tentang Allah itu. Kenapa? Karena memang Allah tidak pernah bisa diwadahi oleh kemampuan makhluknya. Allah itu tidak bisa terlihat oleh mata kita. Kenapa? Karena mata kita yang tidak mampu mewadahi eksistensi Allah. Allah tidak bisa kita pahami secara keseluruhan. Kenapa? Karena kefahaman kita memang tidak pernah bisa mewadahi eksistensi Allah itu. Karena itu Allah kemudian menggambarkan di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Bahwa Tuhan itu, Allah itu tidak seperti apapun yang sudah kalian fahami, sudah kalian kaji, sudah kalian simpulkan. Masih jauh lebih agung, lebih hebat, lebih luas, lebih besar, dan lebih segala-galanya dibandingkan kepahaman yang sudah kita dapatkan itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajaw wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.
dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi inilah sesungguhnya kalimat pendek yang menggambarkan tentang eksistensi Allah itu. Bahwa Allah memperkenalkan dirinya iya, kita terus mempelajarinya iya. Karena kalau kita tidak mempelajari, memahami, mengkajinya, maka kita semakin tidak kenal dengan Allah itu. Tetapi setelah kita melakukan kajian pun semakin mendalam, semakin tahu, semakin paham ya, lebih dari yang sebelumnya. Di puncak dari pengetahuan kita pun sesungguhnya kita belum bisa mengenali, memahami Allah dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita ini berada di dalam Allah. Allah meliputi kita. Sehingga kita tidak pernah dengan segala potensi yang kita miliki itu bisa memahami sesuatu yang lebih besar dari kita yang meliputi kita. Yang terjadi adalah pemahaman parsial tentang eksistensi Allah itu. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini memberikan pencerahan, memberikan gambaran, dan memberikan pemantapan ketauhidan kepada kita semua, dan bukan malah menjadikan misleading, ya, muncul kepahaman seakan-akan Al-Quran tidak menceritakan tentang eksistensi Allah itu. Oh, menceritakan, tetapi dalam cara yang luar biasa, yang demikian kaya, sehingga memberikan imajinasi yang tidak terbatas kepada semua yang belajar tentang ketauhidan atau tentang keagungan Allah itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.